Di kesempatan kali ini, gue dapet kasus yang menarik tuh. Ada satu pelaku usaha kosmetik herbal yang dilaporkan kepada polisi karena dituduh produknya itu ilegal. Sebenarnya bagaimana sih pengaturan peredaran kosmetik di Indonesia sehingga kosmetik tersebut bisa dipakai oleh konsumen? Di kesempatan kali ini, gue bakal bahas terkait hal-hal yang mencakup produk kosmetik yang ilegal maupun legal tuh. Dan bagaimana ketika kalian menjadi pelaku usaha ingin menerbitkan produk daripada usaha kalian tuh, supaya kalian tidak terjerat dari sisi hukumnya. Nah, maka dari itu simak untuk video-video selanjutnya di detik-detik selanjutnya. Yang pertama yang mesti kalian pahami, kenapa sih setiap produk kosmetik itu harus memiliki izin edar? Jadi konsepnya begini, ketika gue menggunakan satu bahan untuk diri gue sendiri, itu nggak apa-apa ketika nggak memiliki izin edar. Tetapi ketika gue berusaha mengkomersilkan produk ini, maka gue harus memiliki izin edar, karena ini menyangkut daripada hak hidup orang atau menyangkut keselamatan orang yang lu kasih produk ini dari diri lu gitu loh. Ketika ini berbahaya, maka lu membahayakan orang lain. Itu konsepnya tuh yang pertama. Yang kedua, standar tidak berbahaya atau berbahaya itu ditentukan sama pemerintah. Maka setiap produk harus memiliki izin edar itu ditentukan sama pemerintah, karena standarnya itu ditentukan pertama kali oleh pemerintah. Itu konsep pertama yang mesti dipahami. Yang kedua, setiap produk yang beredar di masyarakat itu harus dipastikan aman, karena negara ini melindungi daripada keselamatan maupun kesehatan daripada masyarakatnya. Sehingga setiap produk yang beredar di masyarakat itu harus dipastikan aman. Nah, ini tercantum di Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah, di situ tugas negara itu melindungi warga negaranya tuh, supaya warga negaranya nggak kenapa-napa, karena ini merupakan bagian daripada kewajiban negara untuk melindungi masyarakatnya. Nah, dalam hal ini negara masuk tuh sebagai pelindung, sehingga setiap produk yang beredar di masyarakat itu harus aman, dan dipastikan amannya itu bukan hanya sekarang, tapi menengah maupun jangka panjang. Yang ketiga, setiap produk yang hadir di masyarakat itu harus ada izin edarnya melalui BPOM. Kalau kalian sering dengar BPOM itu melakukan razia, dia merazia dari mulai bahan pangan, obat, dan makanan tuh. Dia merazia itu supaya masyarakat itu terhindar daripada produk-produk yang berbahaya. Nah, di sini BPOM memberikan surat izin edar kepada kosmetik-kosmetik. Ini termasuk ya, mau kosmetik itu bentuknya kimia maupun herbal, itu harus ada izin edarnya. Karena ketika pemakaian kosmetik ini oleh konsumen ataupun oleh masyarakat yang memang herbal dan dibilang bahwa ini nggak berbahaya, tapi tidak berbahaya, itu harus distandarisasi sama pemerintah, bukan pelaku usahanya yang memberikan bahwa ini tidak berbahaya. Itu nggak bisa dipercaya. Yang bisa memberikan kepercayaan bahwa suatu produk itu berbahaya atau enggak, itu adalah pemerintah. Sehingga setiap produk yang hadir di Indonesia itu harus memiliki izin edar. Nah, dari permasalahan tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap produk kosmetik yang hadir di Indonesia itu harus memiliki izin edar. Kenapa harus memiliki izin edar? Karena izin edar ini disertifikasi oleh BPOM. BPOM yang bertugas untuk menentukan standarisasi suatu kosmetik itu berbahaya atau enggak, maupun kosmetik ini produknya kimia atau enggak, atau herbal, itu harus dites oleh BPOM supaya dapat memiliki izin edar. Kenapa sih harus memiliki izin edar? Karena setiap produk yang dipakai oleh masyarakat itu harus memenuhi standar keamanan, standar keselamatan maupun penggunaannya yang sifatnya jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya adalah yang mesti kita pahami, ketika dia tidak memenuhi izin atau surat izin untuk mengedarkan, maka dia terancam oleh pasal 196 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan tuh, yang ancaman hukumannya 10 tahun tuh. Nah, sama denda 1 miliar deh kalau nggak salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia membohongi masyarakat, misalkan di suatu produknya bahwa produk ini berkhasiat A, B, C, dan D, ternyata ketika diuji itu tidak betul, maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut. Itu diancam sama pasal 197 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan tuh, yang ancaman hukumannya 15 tahun sama denda 2 miliar itu. Nah, itulah kenapa setiap produk harus ada izin edar maupun
syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh negara sehingga itu menjamin keselamatan dan keamanan bagi masyarakat atau warga negara. Pembahasan di kita kali ini terkait dengan kasus-kasus yang ada ke depan, gue bakal coba gali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.